Ilmu pengetahuan adalah bersosial. Nah, kemarin kita sudah mempelajari di topik A tentang perekonomian. Nah, sekarang kita masuk ke topik B. Tujuan pembelajarannya ada 3, Nana. Diulang. Oke. Kita hari ini akan masuk ke topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3, Nana, yaitu melalui video pembelajaran nanti kalian dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok kalian dapat menentukan aktivitas ekonomi dengan benar. Dan yang ketiga, melalui presentasi bersama kelompok, nanti kalian dapat berpendapat bagaimana cara meningkatkan kondisi perekonomian dengan baik. Jadi ada 3 nanti ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sekarang Bu Dini mau tanya. Untuk mengingat materi yang kemarin juga. Ada yang masih ingat aktivitas ekonomi itu apa ya? Coba angkat tangan. Aktivitas ekonomi apa ya? Aktivitas ekonomi itu apa ya? Seperti biasa, siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya Bu Dini akan mendapatkan reward ya. Aktivitas ekonomi, angkat tangan. Aktivitas perekonomian apa? Kebutuhan sehari-hari, Wardan. Ada lain? Marvin? Pekerjaan, boleh? Lainnya? Ini Wardan? Pekerjaan, selain itu? Jangan bisik-bisik anak-anak, suaranya yang keras. Apa aktivitas ekonomi? Tadi Wardan hampir betul, sudah betul. Tentang kehidupan sehari-hari. Ya, tentang kebutuhan sehari-hari. Ada yang lain mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Kenapa, Andika? Kebutuhan untuk makanan. Ada yang lain? Jangan malu-malu ya, Nana. Oke, aktivitas perekonomian itu adalah tadi katanya Wardan apa? Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gimana sih caranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kita harus boleh berdagang, boleh bekerja ya, betul. Tadi siapa yang bilang bekerja? Raffi. Nah, jadi manusia itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya harus bekerja. Nah, di situ disebut sebagai aktivitas perekonomian. Nah, berarti kalau gitu kalian bisa menyebutkan apa tidak aktivitas perekonomiannya atau bekerja tadi itu apa aja ya? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan Nabila. Apa aja Bil? Berdagang. Yang lainnya? Bertani. Jasa. Apa contohnya jasa? Jasa itu kayak itu. Oh ya guru, betul. Apa? Excel? Beternak, ya betul. Bertambang, ya boleh. Banyak ya anak-anak ya. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tadi siapa aja? Excel, Marvin, Naura ya, Naura. Ada lagi tadi? Oh Nabila. Oke. Jadi menurut kalian sekarang kalian kan sudah paham aktivitasnya itu tadi apa? Contoh-contohnya. Nah, menurut kalian bagaimana sih biar
untuk aktivitas ekonominya itu maksimal. Intinya kalau melakukan aktivitas ekonomi itu kebanyakan orang mencari apa, Nana? Uang, betul. Nah, uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, biar untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian harus apa biasanya? Menurut kalian harus apa? Promosi. Promosi itu digunakan untuk apa? Untuk jualan. Berarti itu pekerjaan apa? Berdagang. Kalau selain berdagang, tadi katanya siapa? Nando, katanya jasa seperti guru. Nah, kita harus apa itu berarti? Kita harus apa dulu? bekerja. Cari ilmu, sekolah, betul. Kalau katanya Marvin tadi jadi petani, Kita harus apa? Biar maksimal dapatnya. Merawat dengan baik, betul. Menjaga kualitas. Menjaga kualitas, betul. Jadi banyak sekali anak-anak ya. Itu beberapa contohnya. Oke, sebelum masuk materi, kita buat kesepakatan dulu. Nanti kalian harus fokus atau konsentrasi dengan semua kegiatan kita. Yang kedua, nanti harus mengerjakan dengan tepat waktu. Yang ketiga, harus semangat. Jangan sampai loyo. Masih semangat anak-anak? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita literasi sebentar. Buka buku IPAS-nya anak-anak. Buku paket IPAS-nya dibuka. Silakan dibuka halaman 199. Maaf, halaman 200 sudah dibuka? Sudah? Sudah, halaman 200 sudah dibuka? Ada aktivitas ekonomi masyarakat. Kita baca bersama, nyaring bersama. Oke, kita mulai ya. Aktivitas ekonomi masyarakat yang di tengah itu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa pertambangan, dan perindustrian. Ada yang dari pelabuhan dan tempat lainnya. Berikut beberapa contoh aktivitas di masyarakat. Oke, stop. Nah, itu ada gambar-gambar ya. Itu contoh aktivitas masyarakat. Nah, yang pertama itu ada masyarakat perkotaan. Sudah dilihat gambarnya ya. Yang kedua ada masyarakat di pedesaan. Kalau di perkotaan kira-kira ngapain itu ya anak-anak ya? Di gambar itu. Ramai itu ya. Kira-kira ada yang jadi apa itu? Tukang parkir. Betul. Masinis, pinter. Kalau yang di pedesaan, ya boleh security. Kalau yang di pedesaan itu apa? Jadi apa? Petani. Lanjut di 201 yang di pasar. Berarti dia sebagai pedagang. Jadi aktivitas ekonominya masyarakat itu berbeda-beda tergantung di mana dia tinggal. Oke, lanjut 202. 202 sudah atas.
SDA dan jenis aktivitas ekonomi. Silakan dibaca. Kita mulai 1, 2, 3. Jenis aktivitas perekonomian masyarakat. Sumber daya yang dimiliki maka semakin mudah pula memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Bila kondisinya berlimpah sumber daya tersebut akan sebaliknya jika tidak sehat semangat sumber daya yang ditemukan tidak tersedia atau terlihis maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Yang ia masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut jika produksinya memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produk kebanggaan daerah. Oke, stop. Bu Dini perhatikan untuk yang membacanya bagus dan semua anggotanya membaca dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, silakan ini. Kompak bacanya bagus dari kelompok 3. Baik anak-anak, tadi yang kalian baca mengenai apa? Sumber daya alam, betul. Apa hubungannya dengan aktivitas ekonomi? Menurut kalian yang telah dibaca tadi, apakah ada pengaruhnya sumber daya alam dengan aktivitas ekonomi? Apa? Apa Nabila? Apa? Siapa Virgi? Maksudnya gimana? Dari sumber daya alam itu apakah ada hubungannya dengan aktivitas manusia? Ada. Apa? Satu. Oke, angkat tangan dulu. Loh, suruh angkat tangan nggak mau anak-anak lo. Vin, ayo Vin. Apa hubungannya, Vin? Misalnya kalau nggak ada mineral atau emas itu maka tidak akan ada penambangan. Ah ya betul. Kalau di daerahnya tersebut tidak ada sumber tentang pertambangan, maka juga tidak bisa dipakai untuk pertambangan. Oke, bagus. Nabila, tadi katanya mau menyampaikan. Apa hubungannya tadi Nabila? Jadi Bil? Oke, jadi ada hubungannya anak-anak dari sumber daya alam dengan aktivitas ekonomi. Oke, kita lihat sebentar video di depan. Perhatikan dengan seksama karena ini juga akan digunakan untuk lembar kerja kalian. Halo teman-teman, bertemu lagi. Ayo berjuang. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5, bab 7, yaitu tentang daerahku kebanggaanku. Topik yang akan dibahas adalah topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Materi dalam video ini sudah kurikulum merdeka. Aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia. Secara umum, ada 8 jenis bidang usaha ekonomi yang dilakukan manusia, yaitu 1. Pertanian. Pertanian adalah jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengolahan dan bercocok tanam tanaman pangan.
2. Peternakan. Peternakan adalah jenis aktivitas usaha yang merawat dan mengembangbiakkan hewan-hewan tertentu, misalnya sapi, kambing, ayam, dan lainnya. 3. Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. 4. Perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. 5. Pertambangan. Pertambangan adalah aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang, menggali permukaan tanah, atau eksplorasi dasar laut. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 8. Jasa atau layanan. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen namun tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Aktivitas ekonomi disebabkan kondisi geografis. Letak suatu daerah sangat mempengaruhi bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di daerah tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan yang termasuk negara maritim sekaligus agraris, sehingga aktivitas ekonomi di Indonesia pun beragam. A. Pantai. Pantai berbatasan dengan laut, sehingga mayoritas masyarakatnya beraktivitas di laut sebagai nelayan yang kemudian menjual hasil tangkapannya. Pantai juga sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan keindahan alamnya sebagai tempat wisata. B. Dataran tinggi dan pegunungan. Kondisi udara yang sejuk membuat wilayah ini cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan. Pegunungan juga memiliki potensi alam yang menarik sehingga tidak jarang dijadikan lokasi wisata. D. Dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi wilayah perkotaan karena manusia lebih mudah membangun sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakatnya. Tempat mayoritas penduduknya beraktivitas biasanya adalah perkantoran dan pusat-pusat pemerintahan. Sumber daya dan jenis aktivitas ekonomi. Sumber daya dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi sebagai berikut. A. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam ini menjadi faktor penyebab berbedanya kondisi ekonomi antar daerah. B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor tenaga kerja yang akan mengelola sumber daya alam yang tersedia. Tenaga kerja yang kompeten akan meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Faktor mendukung kondisi perekonomian daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah juga dapat didukung oleh beberapa faktor, yaitu 1. Sarana dan prasarana. Untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan SDA di suatu tempat ke tempat lain, manusia memerlukan sarana jalan, bangunan pasar, alat transportasi, alat pekerjaan, alat pertanian, mesin produksi, dan lain sebagainya. 2. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, bibit unggul bisa membantu petani untuk panen lebih cepat dengan hasil lebih banyak. Teknologi pengawetan makanan membuat distribusi makanan ke tempat yang jauh semakin aman. Transportasi canggih membuat distribusi barang semakin aman dan cepat. Sampai di sini dulu pembahasan materi IPAS kelas 5, bab 7, topik B. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe kanal ini. Halo teman-teman. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat tayangan video. Dari tayangan video itu Budini mau tanya, kalian kira-kira bayangan kalian nanti kalau sudah dewasa aku minatnya mau jadi apa untuk memenuhi kebutuhan kalian dari tadi yang sudah disampaikan di dalam video. Kira-kira kalian minat yang aktivitas ekonomi yang mana? Coba dari kelompok sini ada yang mau menjawab?
Kira-kira mau aktivitas apa yang kamu minati dari tayangan video tadi? Asti, apa? Asti. Jasa. Jasa itu berarti kita tidak menjual barang ya. Berarti kamu memilih apa? Dokter. Oke, ada yang mau nambahkan dari kelompok ini? Dari kelompok sana, Marvin? Anggota lainnya, nih kalian minat apa? Biar enggak Marvin terus, ayo. Dava, kamu minat apa, Dava? Tidak tahu. Dari kelompok ini, kelompok 3. Dari kelompok 3, apa yang diminati? Nora? Jasa. Jasa, jadi apa? Jadi guru. Oh, jadi guru. Oke, bagus. Kelompok 1. Kelompok 1. Jasa juga. Kalian suka jasa ya? Tidak ada yang jualan, tidak suka jualan. Apa Wardan? Jadi apa minatnya? TNI. Kelompok ini, kelompok 5. Jasa lagi. Sukanya jasa ya. Jadi apa, Bin? Poluan. Tidak ada yang minat di pertambangan? Apa Fatma? Minat di mana Fatma? Penjualan. Di penjualan berarti jadi apa? Oh, aksesoris. Oke, bagus, tepuk tangan buat Fatma. Oke, jadi tadi kalian sudah menyebutkan yang kalian minati. Dari tadi banyak yang jasa ya. Sekarang Budin tanya Fatma, wes. Tadi kan Fatma ingin jadi pedagang kan ya. Terus Fatma gimana caranya jadi pedagang yang baik? Biar kamu mendapatkan hasil yang maksimal tadi, Fatma. Memiliki barang yang bagus, berkualitas tinggi, pinter, terus murah, lebih murah dari toko lain, boleh? Boleh. Sudah? Kalau tadi siapa ya? Nora, tadi jadi guru. Gimana caranya, Nora? Harus belajar dari, maksudnya harus bersekolah. Bersekolah. Sudah. Bersekolah aja. Biar jadi guru yang baik. Sudah. Jadi sekolah harus jadi guru yang baik. Oke, ada yang mau menambahkan apa yang diminati kalian? Ada yang mau? Apa, Win? Perkantoran. Kenapa kamu kok minat perkantoran? Biar apa? Kenapa? Iya, dari tadi tidak pakai ini yuk. Oke, bilang Win, kamu tadi minat apa, Win? Ke kelompok 1. Halo kelompok 1. Oke, perhatikan. Tadi minat apa, Win? Minat di perkantoran. Di perkantoran. Kenapa, Win? Karena apa namanya? Kerjanya enggak enteng. Kerjanya enggak enteng, kerjanya enggak keras gitu ta. Mudah, enteng. Oke, boleh. Terus gimana caranya kamu biar di situ kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Itu harus cari ilmu. Cari ilmu. Harus belajar dari ahlinya. Belajar dari ahlinya. Oke, betul. Belajar dari ahlinya. Dan harus fokus. Fokus. Oke, tepuk tangan buat Marvin. Oke, tadi siapa yang menjawab? Wardan, Fatma, Asti ya? Fatma, Asti, Naura, Marvin, sama Nabila. Oke, anak-anak yang lainnya yang semangat dong. Ya, ayo berdiri semuanya, berdiri.
Stand up please, siap berdiri. Ayo, biar agak lebih panas. Ya, biar lebih panas sedikit. Tapi udah panas sih. Oke, kita mulai ya. Mana? Ikuti yang Budini katakan. Oke, ikuti yang Budini katakan. Konsentrasi. Ikuti yang Budini katakan. Ikuti yang Budini katakan. Belum, Re. Maksudnya gerakannya. Gerakannya ya maksudnya. Oke, mulai. Kaki. Kaki. Mana kaki kalian? Loh kok di sini? Ayo. Lah iya. Oh iya gerakan ya. Oke, begini malah yang enggak konsentrasi. Biar kalian makin konsentrasi. Oke. Ikuti gerakannya begini. Gerakan. Tangan. Iya, siapa? Arjuna, maju. Gerakannya Budini. Iya. Oh, enggak tahu. Pemanasan lagi berarti. Oke, lagi. Ya, sekarang pokoknya kalau ada yang salah maju loh ya. Konsentrasi. Ikuti gerakannya Budini. Lutut. Enggak ada. Kaki.